Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arif Mukhtar. Di video kali ini saya akan menanggapi atau kita akan react lah sama-sama ya, bukan menanggapi ya, tapi kita akan react sama-sama, yaitu video yang lagi viral nih hari ini, yaitu debat Ustadz Muhammad Nuruddin versus Guru Gembul. Ya, bagaimana videonya? Yuk kita langsung cek aja. Jadi ini video cuplikan ya, video lengkapnya nanti kita akan cari. Karena untuk menjadi ilmiah maka dia harus menggunakan studi disiplin dan rasionalisme secara bersamaan, baru itu nanti disebutnya sebagai ilmiah. Kan gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahkan ada pertanyaan yang belum kita terjawab sebenarnya. Kita sulit sekali untuk bisa mencapai sesuatu yang rasional tanpa indera kita. Teman-teman harus jeli ya, harus dengarkan biar jelas. Tetapi terkait dengan dakwahnya dan hal yang semacam itu, maka itu harus dibedakan dengan wahyu ilahi. Sesederhananya sih sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang bahwa saya benar-benar terkejut ketika saya acaranya bentuk seperti ini dan Ustaz Nuruddin itu apa itu? Saya tidak berpikir untuk sama sekali bicarakan sama-sama seperti itu. Karena saya tidak berbicara tentang sama-sama itu. Apapun saya tidak berbicara sama-sama itu, saya tidak berbiasa untuk membicarakan sama-sama Tuhan. Jadi saya biasa untuk memberikan diskusi pada urusan-urusan yang urusan Tuhan saja terjadi di situ. Saya tidak berbicara pada apa yang saya itu. Jadi kalau misalkan ada begitu banyak pertanyaan tentang saya, kemudian ada yang mengatakan tentang saya dan sebagainya, oke, saya terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa saya ingin serupa-rupanya mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai upaya penalaran manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak absolut itu untuk bisa memahamkan pada sesuatu yang sangat absolut. Oke. Karena saya sebagai orang sudah menemukan hal-hal yang semacam itu, maka diskusi ini setiap orang sudah saya inginkan. Bukan karena mereka saja, bukan karena mereka katanya, tapi karena diskusi yang semacam ini adalah diskusi yang bagi saya sudah final. Dan tadi saya juga menanyakan dan saya tadi mengkonfirmasi apakah kita sepakat dalam hal ini, apakah kita sepakat dalam hal ini. Pada hari ini kita tidak sepakat pada hal-hal yang detail, pada masalah-masalah isi, pada masalah kata-kata. Tapi bahwa masalah menjaga Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan misalnya dengan kata-kata dan sebagainya. Dan kita tidak cukup hanya selesai dengan pembuktian ideologi saja atau pembuktian rasional saja. Itu sudah sepakat bersama masalah itu. Oke. Saya selalu mengatakan pada kita semua ini kita bisa berpikir hal-hal yang sangat rasional, hal-hal yang sangat empiris, Banyak hal-hal ya. yang sangat ilmiah. Tapi itu semua Nontonnya banyak banget. hal-hal yang bersifat duniawi dan pada hal-hal yang bersifat akhirat atau misalkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berhenti pada iman saja. Saya pikir Nanti saya akan coba merangkum ya. memahami saya pikirnya. Jadi saya berusaha berpikir tentang begini dan begitu. Saya yakin pertanyaan saya adalah pertanyaan yang mudah untuk dipahami bersama. Makanya ada dialog yang seperti ini dengan yang sekarang di sini dengan setiap awal saya katakan dengan negara. Sekali lagi, kalau misalkan saya mengatakan bahwa pembuktian rasional saja itu tidak begitu dikatakan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ya. Karena pendapat ini tidak bisa. Mereka tidak mereka diberikan banyak pun mereka tidak bisa menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kita dengerin tanggapan dari Ustadz Nuruddin. Nah, jadi yang nantangin itu Guru Gembul ya. Oke. Nggak bawa referensi. Oke. Saya jelaskan ilmu apa, ilmu apa, dasarnya apa, yang timur, yang barat, yang sebelum, yang siang. Bisa orang yang saya mengatakan wah semuanya itu, itu tidak ada kata-kata yang sangat meremehkan semacam itu. Ya, meremehkan
Apakah seorang akademisi katakan Tuhan ini Dikalah telak ya, Guru Gembul kalah telak. Mm-mm. Betul. Amin nama amin wajahnya dengan yang saya yang meninggal ini siapa? Ya, saya menyampaikan pesan, tapi saya ingin mengucapkan satu ungkapan. Ingat sebenarnya Pak Guru. Inna atal ila tahaddatsa al-insan fi ghairi fadlin min majalin wal gharaib wasyuhda wal afkar al-munharifah. Saya akan terjemahkan. Ya, kata-kata bukan begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, para youtuber. Kalau bicara sesuatu, jangan bicara sebelum Anda membaca. Betul. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Ya. Saya ingat dengan ayat Al-Quran, "Fuma laisa laka bihi ilmun, in sama wal basar wal fuad, kullu dzalika kana anhu mas'ula." Jangan ngomong, kalau akidah, kalau belajar akidah, kalau belajar referensi utama, kalau ini sana akidah, kemudian kadang-kadang kita sama saja. Begitu saya akidah versi saya, kita sama. Betapa nikmatnya jadi zaman sekarang ya. Apakah ada yang mengamalkan itu sampai bertemu apakah saya ini alasan itu tulis tesis hanya sebagian baik dari tadi saja. Lulusan Al-Azhar beliau ya. Tahu berapa halaman? 900 halaman. 900 halaman hanya sebagian manuskrip dari Jawa Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan kita tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang membawa pembahasan dulu. Ya, salah ternyata yang kita saksikan adalah asumsi dan Asumsi. Tuhan sudah menjelaskan ini semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya apa yang saya tahu. Tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video debatnya Ustadz Muhammad Nuruddin dan Guru Gembul yang mungkin teman-teman dan saya mungkin ada yang belum paham. Jadi kita akan cari nanti video lengkapnya ya. Mudah-mudahan ada ya, karena ini adalah video potongan. Video potongan ya pas ini aja, pas debatnya aja. Kata Guru Gembul gini, saya tidak pernah mengatakan bahwa ilmiah hanyalah empiris. Saya hanya mengatakan bahwa ilmiah berawal dari indrawi. Nah, seperti itu. Saya tidak mau memperdebatkan masalah Tuhan. Karena harusnya kita fokus pada ciptaannya, perkembangan ekonomi, iptek, dan lain sebagainya. Itu. Saya tidak mau memperdebatkan masalah Tuhan, katanya kan seperti itu. Tuhan tidak bisa dicapai melalui metode ilmiah dan tidak bisa dinalar dengan logika. Dan akidah, menurut versi saya adalah ini versinya Guru Gembul, ya, Tuhan dan perbuatan-perbuatannya bukan persoalan-persoalan lain yang tidak berhubungan dengan hal tersebut. Seperti itu kata Guru Gembul. Terus kata Ustadz Nuruddin, kita sepakat bahwa zat Tuhan itu tidak bisa diindra dan diteliti. Adapun yang kita diskusikan adalah wujudullah, keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, dan akidah Islam secara umum. Kita tidak sedang mendiskusikan esensi Tuhan, tapi eksistensi Tuhan secara ilmiah. Kalau Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, lalu dengan apa kita membuktikannya? Nah, seperti itu kata Ustadz Nuruddin. Kata Guru Gembul, kita membuktikan dengan wahyu, katanya. Nah, terus ditimpali lagi oleh Ustadz Nuruddin. Bagaimana membuktikan bahwa wahyu adalah benar? Ya, bagaimana membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan? Bagaimana membuktikan bahwa ada nama-nama Nabi Adam, Idris, dan lain sebagainya kalau kita mewajibkan indera dalam penelitian ilmiah? Padahal metode ilmiah tidak selalu berkaitan dengan indrawi. Nah, dijawab lagi sama Guru Gembul, metode ilmiah mesti berawal dari indera, lalu bisa dibuktikan secara empiris. Kalau kita bisa melalui tahapan tersebut, maka ia tidak ilmiah, karena Tuhan tidak bisa diindra dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Maka Tuhan tidak ilmiah. Ini adalah pendapat saya, ini pendapat Guru Gembul ya. Hadirin, kata para hadirin, apa referensi pendapat Anda? Gitu kan, seperti itu. Kata Guru Gembul,
Referensinya adalah googling aja. Kan nanti bisa dibaca metode ilmiah itu mesti empiris. Nah, kata Ustadz Nurudin, guru gembul berbicara tanpa data dan tanpa referensi. Bahkan beberapa kali mengutip perkataan ahli secara keliru. Kalau bukan karena followersnya banyak, saya tidak akan menanggapinya dengan serius. Apalagi yang mengajak debat adalah beliau. Maka saya tanggapi dengan serius dengan menampilkan data dan referensi sebelum berbicara. Kata guru gembul, saya tidak membawa data, referensi, dan PowerPoint karena memang saya meremehkan isu yang dibawa oleh Keira ini. Saya tidak mau memperdebatkan Tuhan karena esensi Tuhan terlalu suci untuk diperdebatkan. Saya rasa ini sudah final dan disepakati kaum muslimin. Jadi, untuk apa diperdebatkan? Nah, dijawab lagi sama Ustadz Nurudin. Ini yang saya heran. Beliau yang menantang debat, tapi beliau sendiri yang meremehkan isu ini. Bukankah beliau bilang, ayo siapa yang bisa membuktikan Tuhan secara ilmiah? Mari kita berdebat. Nah, penting untuk disampaikan bahwa tidak ada yang sedang memperdebatkan esensi Tuhan. Yang diperdebatkan adalah, apakah akidah Islam itu ilmiah atau tidak? Dan saya sudah menyampaikan data, referensi, dan bukti bahwa wujudullah dan akidah secara Islam secara umum itu terbukti ilmiah, sesuai dengan pemahaman ilmiah para ahli. Maka saya heran, hendaklah seorang berbicara sesuai kapasitasnya, tidak berbicara kecuali dengan referensi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah. Sikap guru gembul yang meremehkan isu ini lalu tidak membawa data dan referensi sepanjang diskusi bukanlah sikap akademisi dan bukanlah sikap yang ilmiah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Ustadz Nurudin itu berdebat membawa data ya dan tidak mengatakan ini asumsi saya atau ini dari saya atau pendapat saya, tidak. Jadi Ustadz Nurudin itu debat membawa sesuai dengan pemahaman ilmiah para ahli gitu. Jadi beliau mengutip. Tapi kalau guru gembul itu berbeda. Jadi kalau guru gembul itu memang tidak membawa data, tidak membawa referensi, dan tidak membawa PowerPoint gitu. Karena memang beliau meremehkan dan memang itu adalah pemahaman beliau sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi video lengkapnya nanti kita akan saksikan di video yang mendatang mungkin ya, sebelum diupload. Nah seperti ini kan anget-anget banget gitu ya. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf ya, seru-seruan aja gitu ya untuk menambah wawasan kita. Yang jelas ini adalah ilmu buat kita semua. Teman-teman juga bisa memilih kok berpihak di mana, itu hak teman-teman. Itu seperti itu. Yang jelas yang dikatakan Ustadz Nurudin itu benar apa adanya. Kalau memang mau berpendapat ya harus ada referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.